kita mulai ya. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran ini. Dan kami dari kelompok 5 ada Maria Karelina, Maria Natalia, saya sendiri Ivan, dan juga Yoga. Nah, kami kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang aliran-aliran pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan Barat dan Timur. Untuk presentasi pertama, saya serahkan kepada Karelina. Baik, materi pertama yaitu aliran pendidikan. Yang pertama, ada aliran empirisme atau tabula rasa, karya John Locke. Menurutnya, perkembangan dan kepribadian seseorang anak dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman dan pendidikan yang didapat sejak dini. Yang kedua, ada aliran nativisme. Berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran dan natif yang berarti asal atau asli. Aliran ini berlawanan dengan aliran empirisme, yang merupakan karya dari seorang filsuf Jerman bernama Arthur Schopenhauer. Aliran ini berpendapat bahwa setiap anak memiliki sifat-sifat bawaan atau herediter, yang percaya secara penuh terhadap potensi anak sebagai seorang manusia. Next. Yang ketiga ada aliran naturalisme, karya Jean-Jacques Rousseau. Jacques menginginkan perkembangan anak dikembalikan dan dikembangkan oleh alam agar anak dapat berkembang secara wajar dan memahami tentang hukum alam secara tepat dan alami. Dan yang terakhir, aliran konvergensi, karya William Stern, menggabungkan aliran nativisme dan empirisme. Singkatnya, aliran ini berprinsip bahwa pembawaan, lingkungan, dan pendidikan sama pentingnya, yaitu sebagai pembentuk dan perkembangan jiwa seorang, serta tempat memberi pengalaman agar anak dapat berkembang secara optimal. Sekian untuk bagian aliran pendidikan. Selanjutnya, pada materi gerakan baru pendidikan akan dibawakan oleh Saudara Yoga. S. Gerakan baru pendidikan. 1. Pengajaran alam sekitar. Aliran pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Karya yang dirintis oleh F.R. Arpinger dengan Helma Kunda, atau pengajaran alam sekitar di Jerman, J. Leichhardt di Belanda dengan Hertwald Reven, atau kehidupan senyatanya. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan. Faktor dari luar merupakan sistem yang berada di luar pendidikan, antara lain ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan alam, dan lain-lain. 2. Pengajaran pusat perhatian. Dirintis oleh Ovidiu Minat de Clory dari tahun 1871 hingga 1932 dari Belgia. Pendidikan menurut de Clory berdasar pada semboyan École pour y vivre par la vie, atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Dua pendapat yang dihasilkan oleh de Clory. A. Metode global atau keseluruhan. Ia berpandang bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global secara keseluruhan. Metode ini bersifat video visual sebab arti sesuatu kata yang diajarkan itu selalu ditujukan secara visual atau gambar contoh langsung. B. Center di internet atau pusat-pusat minat. Ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Anak mempunyai minat-minat spontan terhadap diri sendiri dan terhadap masyarakat biososial. Hasil dari minat tersebut berbeda-beda tergantung jenis dorongan seperti apa dan yang diterima oleh sang anak. 3. Sekolah kerja. Tokoh pendidikan sekolah kerja ini adalah G. Kersteiner dari 1854 hingga 1932 dengan konsep Arbeit School atau sekolah kerja di Jerman. Ia berpendapat bahwa kewajiban utama adalah
mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Bekerja di sini bukan berarti otak ini pentingkan, melainkan pekerjaan tangan. Tujuan aliran ini adalah A. Menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain, dan yang didapat dari pengalaman sendiri. B. Agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. C. Agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. 4. Pengajaran proyek atau project based learning dirintis oleh Jin Dewey dari 1859 hingga 1952. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya. Pengikut utamanya Boyhawk Kilpatrick. Pengajaran proyek memberi kebebasan pada anak menentukan pilihannya, merancang serta memimpinnya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Saya akan pada tahun 1867 pemerintah kolonial Belanda ya membentuk departemen sendiri untuk masalah pendidikan yang disebut dengan Departemen Pendidikan Agama dan Industri. Nah, dari situlah tumbuh sekitar 300 sekolah pribumi di Jawa dan sekitar 400 di luar Jawa. Nah, jadi pada saat itu banyak sekolah yang didirikan, ya sekolah kedokteran, sekolah hukum, sekolah sastra, dan sekolah tersebut itu menjadi dasar dari yang kita sebut dengan fakultas. Nah, pada tahun 1930-an didirikan Bestrus Academy yang merupakan awal dari institut pemerintah dalam negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, masalahnya di situ pendidikan itu diukur dan diarahkan kepada pembentukan suatu elit sosial untuk dipergunakan sebagai alat kepentingan informasi politik dan ekonomi. Jadi Bestrus Academy ini dibuat ya kembali lagi untuk Belanda, bukan untuk Indonesia. Nah, dari situlah muncul gerakan pendidikan. Gerakan pendidikan ya yang pertama dari perguruan kebangsaan Taman Siswa. Tokoh pertama yang memperkenalkan pendidikan nasional ini adalah RM Suryaningrat yang kita dan pada saat itu mereka memiliki semboyan namanya Suci Tata Ngesti Tunggal yang secara lengkap nama perguruan itu adalah National Onderwijs Instituut Taman Siswa dan dikembangkannya bertolak dari penekanan kepada pembentukan kemandirian dalam hubungan yang berkomunikasi hangat antara guru dan murid. Nah, awalnya itu sebenarnya perguruan kebangsaan Taman Siswa ini bentuknya adalah yayasan. Lalu mulailah didirikan Taman Indra atau TK, kursi guru, Taman Muda SD, disusul Taman Dewasa. Jadi sebenarnya SD, SMP, tingkat sekolah kita saat ini dua ruang pendidikan DNS Kayu Tanam. Yang mendirikan di sini adalah Muhammad Syafi pada tanggal 31 Oktober 1926 di Sumatera Barat. Ini merupakan sekolah modern bercorak nasional yang perannya cukup besar ya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Tujuan awal pendidikan DNS Kayu Tanam ini untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia.
membimbing anak didik kepada diri dan bakat yang dimilikinya. Di sini kayu tanam ini membuat muridnya itu untuk memiliki talenta dan kemauan untuk berkarya. Yang ketiga, ada gerakan pendidikan Muhammadiyah. Nah, jadi gerakan pendidikan Muhammadiyah itu awal mula berdiri di Kampung Kauman Yogyakarta 18 November 1912 bertepatan dengan apa ini? Bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah. Dan diprakarsai oleh Ahmad Dahlan. Nah, pemberian nama Muhammadiyah ini bermaksud untuk mencontoh dan menteladani jejak perjuangan Nabi Muhammad. Dan demi terwujudnya kejayaan Islam sebagai idealitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas. Nah, sejak kelahiran Muhammadiyah telah menetapkan garis perjuangan untuk bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan. Nah, gagasan pendidikan yang dipelopori Kiai Ahmad Dahlan ini merupakan pembaruan karena mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga dihasilkanlah sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadian. Yang keempat. Baik, kemudian yang keempat, ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama adalah John Dewey. John Dewey ini adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Dia juga selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Dewey juga dianggap oleh aliran fungsionalisme sebagai seorang pemikir bergaya praktis dan pragmatis, sehingga di dalam ilmu pendidikan ia menganjurkan teori dan metode learning by doing di dalam bidang pendidikan. Ia menganjurkan teori dan metode learning by doing, belajar sambil melakukan. Dalam teori dan metodenya ini, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu tidak perlu orang terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, Aristoteles. Aristoteles dikenal dunia sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang sejarah. Berbagai tulisannya menjadi dasar perkembangan ilmu filsafat, fisika, metafisika, politik, pemerintahan, dan pengetahuan alam. Filsafat Aristoteles tertulis dalam 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika, yang memberi sumbangan besar bagi perkembangan bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Di bidang ilmu alam, ia orang pertama yang mengklarifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Kemudian yang ketiga, Daendels merupakan penguasa di Nusantara kita atau Indonesia yang pertama kali menciptakan sistem sekolah rakyat. Daendels terobsesi dengan pemikiran Descartes yang ingin mengenalkan ilmu pengetahuan kepada banyak orang. Di masa lalu, Descartes menjebol yang juga berarti bahasa rakyat banyak. Apa yang dilakukan Descartes berlawanan dengan skertalitas ilmu pengetahuan di Eropa pada masanya. Namun, Descartes menjawab ilmu pengetahuan bukanlah barang suci. Kemudian yang keempat, George Kerchensteiner adalah penggagas dari sistem sekolah seragam struktur. Mempromosikan pengajaran ilmu pengetahuan serta pendidikan seni dan menarik pembentukan karakter siswa di pusat pendidikan sekolah.
Sekolah kerja karena itu harus membentuk prinsip metodologis, terus-menerus perkembangan fisik dan mental dalam pelaporan seluruh sekolah. Karena Kirchensteiner percaya bahwa pendidikan yang sesungguhnya, yang juga pengembangan karakter dapat dicapai melalui pendidikan kejujuran, pendidikan kewarganegaraan untuk berdiri di foreground. Kemudian yang kelima, William Stern. Ini adalah seorang psikolog dan filsuf Jerman, tercatat sebagai pelopor dalam bidang psikologi, kepribadian, dan kecerdasan. Dia adalah penemu konsep intelligence quotient atau IQ, kemudian digunakan oleh Lewis Terman dan peneliti lain dalam pengembangan tes IQ pertama, didasarkan pada karya Alfred Binet. Dia adalah ayah dari penulis dan filsuf Jerman Gunther Andres. Kemudian yang keenam, William Hare Kilpatrick adalah seorang pendidik Amerika dan murid kolega dan pengganti dari John Dewey. Dia adalah tokoh utama dalam gerakan pendidikan progresif awal abad ke-20. Kemudian yang ketujuh, Kenneth R. Howe adalah seorang profesor riset di University College Cincinnati Pendidikan. Dia juga bertugas di Fakultas Pendidikan di Universitas Wisconsin-Madison dan Milwaukee, University of Minnesota, dan The Ohio State University. Selama karirnya, Howe telah menjabat sebagai guru, kepala sekolah, laboratorium sekolah direktur pusat peneliti, dan dekan. Kemudian yang kesembilan, Jan Leichhardt adalah seorang guru Belanda dan filsuf. Dia menjadi terkenal karena metode inovatif pendidikan dan modernisasi sistem pendidikan Belanda. Dia menulis banyak artikel dan buku tentang pendidikan. Kemudian yang ke-10, Al-Ghazali menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang benar itu mengajarkan secara menyeluruh, yang meliputi tujuan pendidikan, metode, etika guru, kurikulum, dan murid. Menurutnya, pendidikan dan murid haruslah menjaga etika dan tugas-tugas mulianya. Kemudian yang ke-11, John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukum yang sewenang-wenang. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sina. Terkenal dengan pemikirannya sebagai intelektual muslim yang mendapat banyak gelar. Menurutnya, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang. Potensi itu tidak hanya menuju pada perkembangan fisik, tapi juga intelektual dan budi pekerti. Selain itu, pendidikan juga harus mampu mempersiapkan seseorang agar dapat hidup bermasyarakat. Yang presentasi dari kami, jika ada pertanyaan. Oke, silahkan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Ya, di sini ada pertanyaan dari Tiara. Dia bertanya kenapa sistem pendidikan di Indonesia masih rendah atau aliran pendidikan yang kita gunakan salah, atau haruskah ada pembaruan untuk aliran pendidikan yang kita gunakan? Silakan kita tampung di sana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiara. Untuk aliran yang kita pakai di Indonesia ini sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang salah, nggak bisa juga dibilang benar. Karena semuanya itu tergantung dari bagaimana guru memberikan pembelajaran kepada murid dan bagaimana murid itu menerima pembelajaran itu sendiri. Karena selain itu juga kan setiap tempat itu memiliki budaya atau kebiasaan. Jadi pemahaman mereka juga pasti berbeda-beda. Untuk dibilang rendah, mungkin di beberapa tempat masih rendah ya. Cara mereka menggunakannya juga mungkin kurang kalau kita bilang tuh diperkuat atau diperdalam lagi. Jadi kalau dibilang masih kurang, ya tentu masih kurang karena itu dia kembali lagi tergantung dari tempatnya, dari bagaimana gurunya menggunakan aliran tersebut dan bagaimana si muridnya menerima. Sekian. Ya, saya tambahkan. Kalau teman-teman lain ada yang mau menambahkan, silahkan. Saya tambahkan sedikit. Dari pemerintah sendiri sebenarnya yang kita tahu pasti berusaha juga ya. Yang paling sering kita lihat itu lewat kurikulum. Hampir setiap tahun hampir setiap tahun nggak sih? Kurikulum di Indonesia itu diubah ya dengan apa ya istilahnya, dengan pemikiran pemerintah yang dimana ya seharusnya itu bisa membantu ya untuk kemajuan siswa itu sendiri. Jadi kalau pendidikan di Indonesia masih rendah, kayaknya enggak. Ya tadi seperti yang teman saya jawab tadi juga ya, tergantung dari siswa dan gurunya juga ya. Tapi pemerintah menurut saya sudah cukup baik untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Kalau ada tambahan gitu silakan. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Berapa lagi?
Ya mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.